Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat juga. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Karena pada hari ini terdapat kendala sehingga pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring melalui ruang virtual ini. Walaupun dilaksanakan secara daring, Ibu berharap kalian tetap aktif dan berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, silakan anak-anak mengisi daftar hadir yang telah Ibu bagikan melalui Google Classroom. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa untuk menumbuhkan rasa persatuan dan cinta tanah air kita. Menurut kalian, mengapa mereka melakukan aktivitas tersebut? Untuk memenuhi kebutuhan, Bu. Betul sekali, semua aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua manusia membutuhkan berbagai hal untuk menunjang kehidupannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai kebutuhan manusia dan bagaimana menentukan kebutuhan yang harus diprioritaskan. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar lebih fokus. Nah, jika Ibu mengatakan fokus, tepuk 1 kali. Jika Ibu mengatakan konsentrasi, tepuk 2 kali. Dan jika Ibu mengatakan siap belajar, tepuk 3 kali ya. Kita mulai ya. Fokus. Nah, luar biasa anak-anak. Sekarang kalian sudah lebih fokus untuk belajar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitas dengan tepat. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi mengenai kebutuhan manusia secara kelompok. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan mengambil keputusan ekonomi yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui kesiapan kalian terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, karena semuanya sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Anak-anak, perhatikan kasus berikut ini ya. Bayangkan terjadi banjir besar di suatu daerah sehingga masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan bahan makanan. Bantuan yang datang masih terbatas sehingga masyarakat harus menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menurut kalian, apa masalah yang terjadi pada kasus tersebut? Masyarakat kekurangan air bersih dan juga makanan, Bu. Betul sekali, Alia. Lalu, kebutuhan apa yang harus diprioritaskan? Air bersih dan juga makanan, Bu.
Nah, tepat sekali. Air bersih dan makanan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, untuk membantu kalian menganalisis kasus tersebut, Ibu telah membagikan LKPD melalui Google Classroom. Silahkan kalian berdiskusi bersama kelompok masing-masing melalui grup yang telah disepakati dan mengerjakan LKPD yang tersedia. Setiap anggota kelompok diharapkan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan saling bekerja sama untuk menemukan jawabannya. Kalian hanya memiliki waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada Ibu ya. Ya, Bu. Baik, waktu diskusi kita telah selesai. Silahkan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Bu, kelompok kami, Bu. Saya Bu. Ya, boleh. Kelompok kami menyimpulkan bahwa kebutuhan yang harus diprioritaskan adalah air bersih dan juga makanan, karena termasuk kebutuhan primer yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Nah, terima kasih Alia. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok kami Bu. Kami setuju Bu, karena selain itu masyarakat juga membutuhkan tempat tinggal sementara untuk berlindung Bu. Nah, bagus sekali. Terima kasih atas tanggapannya ya. Nah, baik anak-anak, setelah melakukan diskusi tadi, kita jadi mengetahui bahwa kebutuhan manusia memiliki beberapa jenis. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap seperti sepeda atau telepon genggam. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan yang bersifat mewah seperti mobil atau perhiasan. Selain itu, kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, pekerjaan, tingkat pendapatan, pendidikan, serta lingkungan tempat tinggal. Nah, berdasarkan pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang telah kita pelajari? Saya, Bu. Iya, silakan Amel. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan manusia itu, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia itu memiliki jenis-jenis yang perlu diprioritaskan sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nah, bagus sekali Amel, jawabannya sudah sangat tepat yang telah kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi kita yang telah kita pelajari. Hari ini kita telah mempelajari bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia juga beragam dan harus diprioritaskan sesuai tingkat kepentingannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alat pemuas kebutuhan dan jenis-jenisnya. Oleh karena itu, silahkan kalian membaca materi tersebut terlebih dahulu agar lebih mudah mengikuti pembelajaran berikutnya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik yang telah aktif mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian telah berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dengan sangat baik. Semoga semangat belajar hari ini terus dipertahankan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Baik Bu, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan kita masing-masing. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.